Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Husaini dari kelas Sistem Informasi 2 ingin mentutorialkan cara untuk menguji asumsi klasik pada aplikasi SPSS. Ya, pertama-tama saya sudah menyiapkan data saya yang sudah saya input ke dalam aplikasi SPSS sebanyak 80 data yang terbagi dari 3 variabel dan 1 Y, yaitu variabel pertama X1, X2, dan X3 seperti yang kita lihat. Oke, untuk menguji data-data tersebut, kita bisa, sebelum itu kita pergi ke variabel view dulu, lalu bisa diatur seperti ini teman-teman. Seperti nama, saya menaruh nama variabel saya sesuai data-data yang telah saya input tadi, terus tipenya saya tentukan sebagai numerik. Lalu ini tidak perlu ya, ini opsional, label juga opsional, values bisa kita buat non saja. Seperti kolom ini bisa dibuat setelan default, terus measure ini bisa diubah ya teman-teman, jadi scale, semuanya scale, terus role-nya input. Oke, setelah itu kita bisa langsung ke analyze, terus kita akan ke regression, terus ke linear. Nah, di sini saya sudah menginput variabel-variabel tadi ke dalam sini, yang mana tablet sebagai Y saya taruh di dependen, terus variabel X1 sampai X3 saya taruh di independen. Terus selanjutnya kita ke statistik. Nah, seperti yang kita lihat bersama, saya mencentang model fit, estimates, collinearity diagnostics, Durbin-Watson, lalu continue. Terus kita ke plot. Plotnya saya setel seperti ini, ada resid di variabel Y, terus ada JPRED di variabel X. Lalu histogram dan normal probability plotnya dicentang, lalu continue. Selanjutnya klik saja OK. Maka output akan tampil seperti ini. Di sini ada histogram, ada PP plotnya, ada scatter plot, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kan belum tampil metode Kolmogorov-Smirnov-nya. Jadi kita akan balik lagi ke variabelnya, terus kita ke analyze untuk menampilkan output dari metode Kolmogorov yang belum tampil. Ya, langsung saja di sini kita ke non parametric test, terus ke legacy dialogs, terus ada one sample KS, kita klik aja. Lalu ini bisa dipindahkan ya teman-teman semuanya ke ini. Sebelumnya berada di kiri, saya pindahkan semuanya ke sebelah kanan ke test variable list. Oke, centang normal, lalu oke kan, maka akan timbul one sample Kolmogorov-Smirnov testnya berikut seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang uji asumsi klasik ini, apakah data yang saya uji normal atau tidak. Kita langsung beralih ke Word. Saya sudah membuat datanya di sini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji asumsi klasik. Asumsi klasik dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria Blue atau Best Linear Unbiased Estimator. Blue dapat dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Sedikitnya terdapat asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut, yaitu terdapat 4 uji untuk uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga ada uji multikoliniaritas, dan yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Ya, kita langsung aja masuk ke uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisis parametrik seperti regresi linear mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal. Nah, pada output data saya, ini histogramnya seperti ini. Apabila histogram membentuk kurva seperti ini, maka data dikatakan normal. Oke, selanjutnya ini penjelasannya. Grafik yang membentuk kurva normal maka dapat dikatakan normalitas. Uji ini bisa dilakukan dengan grafik seperti histogram atau PP plot. Ya, kita langsung beralih ke PP plot. Data normal jika data plotting mengikuti garis diagonal. Yang maksudnya jika pada PP plot ini
PP Plot yang ada di sini seperti titik-titik ini masih terjangkau atau masih belum jauh dari garis diagonal ini, maka data tersebut bisa dikatakan normalitas. Selanjutnya ada Kolmogorov-Smirnov test. Di sini data saya adalah 50,1. Mari kita lihat ke bawahnya. Di sini hasil data saya adalah negatif 29,7, yang dimana jika hasil data tersebut negatif atau kurang dari 5, sekian, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Jadi data saya tidak normal pada tes Kolmogorov-Smirnov test. Oke, selanjutnya yang kedua ada uji autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi bahwa residual tidak berkorelasi satu sama lain. Uji ini penting terutama dalam data time series. Uji ini bisa dilakukan dengan yang pertama itu ada uji Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson terletak antara 20/8 dan 1/7. Terdapat autokorelasi. Ini hasil dari data saya yang dimana Durbin-Watsonnya adalah 1,7 per sekian. Yang mana karena di sini tadi dikatakan nilai Durbin-Watson antara 20/8 lebih besar daripada 1,7, maka data yang saya uji bisa dikatakan normalitas. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada uji multikolinearitas. Apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas? Hanya diperkenalkan dua cara, yaitu uji VIV dan uji korelasi. Cara ini dapat sangat mudah, hanya melihat apakah nilai VIV untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai VIV lebih besar dari 10, maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Dapat kita lihat di sini, nilai saya ada di negatif. Berarti model data saya memiliki gejala multikolinearitas, atau bisa dikatakan tidak normal. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel penjelas memiliki nilai VIV lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas, sedangkan data saya adalah negatif. Oke, yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Yang mana uji heteroskedastisitas adalah keadaan terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatter plot. Dapat dilihat pada gambar di atas, titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 10 pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Mari kita lihat. Ini hasil output dari uji heteroskedastisitas kita. Karena pada gambar di atas titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 10 pada sumbu Y, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Berarti output dari data yang saya teliti ini bisa dikatakan normalitas. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan atau saya bagikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya pun masih belajar. Tolong buat teman-teman yang sudah memperhatikan atau menyimak video ini, jika saya koreksi saya jika salah, kita akan berdiskusi di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.